هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Yuk kita mulai simak videonya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi hadis tentang takwa. Takwa merupakan prestasi tertinggi bagi orang yang beriman. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaranya kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, jaminan orang yang bertakwa adalah mendapat surganya Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha was samawati wal ardu u'izzat lil muttaqin, yang artinya segeralah berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan beragam jenis ibadah agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah dan masuk ke dalam syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Apakah kalian ingin masuk surganya Allah? Pasti mau kan? Yaitu kuncinya menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Apakah itu sudah cukup? Tentu tidak. Kita juga harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Dengan kata lain, kita harus hablum minallah wa hablum minannas. Berbuat baik terhadap Allah dan berbuat baik kepada manusia. Di dalam Al-Quran banyak sekali membahas tentang orang-orang yang bertakwa. Menurut Al-Quran, adapun ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sebagai berikut: segera memohon ampun kepada Allah ketika berbuat dosa. Yang kedua, mudah meminta maaf kepada sesama. Dan yang ketiga, berinfak. Yang keempat, bersedekah dalam keadaan sempit ataupun lapang. Yang kelima, mudah memaafkan orang lain. Dan yang keenam, senantiasa melakukan kebaikan. Apakah kalian sudah melakukannya? Takwa secara bahasa berasal dari kata wako yaki wikoya, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Sedangkan secara istilah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kesadaran dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1910. Selanjutnya yaitu terdapat 3 ajaran dari hadis tentang takwa. Yang pertama, takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditanamkan pada diri kita dimanapun kita berada. Nah, dengan demikian kita akan taat dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa tidak hanya cukup dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang diiringi dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, jika kita melakukan keburukan, hendaklah kita segera melakukan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan terhapuskan. Yang ketiga, ajaran yang selanjutnya adalah ajakan berakhlak mulia. Apakah kalian setuju? Tentunya ya. Menurut Hasan al-Basri, akhlak yang baik adalah dermawan, memberi bantuan, bersikap, memaafkan. Sedangkan menurut Asy-Sya'bi, akhlak yang baik adalah suka memberi pertolongan dan bermuka manis. Maka jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Pembelajaran dari Budia hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.